Baik, saya mendapatkan tugas untuk memaparkan tentang aplikasi pemeriksaan dan penunjang preeklamsia. Ini judul ini saya dapatkan hari Selasa kemarin. Saya juga bingung apa saja ini yang harus saya tampilkan. Tapi saya coba untuk menampilkan sebagian mungkin sama dengan yang sudah disampaikan oleh Dr. Agus Sul tadi. Kita tahu bahwa preeklamsia ini adalah penyakit yang progresif dan melibatkan multisistem, multi organ dan multisistem, kemudian ditandai oleh munculnya hipertensi serta gangguan end organ di paruh kedua masa kehamilan. Dan progresivitas ini bisa perlahan-lahan, bisa juga cepat. Itu sebabnya tadi sudah disebutkan oleh Dr. Agus bahwa preeklamsia ringan sudah tidak kita gunakan lagi. Fokusnya adalah pada waktu pemeriksaan antenatal, kontrol-kontrol itu kita perlu memberikan pengawasan pada pasien-pasien yang menunjukkan tanda dan gejala munculnya preeklamsia. Dan sekali diagnosis itu dibuat, sebetulnya terapi definitifnya adalah ya persalinan, karena tidak ada yang preeklamsia kalau tidak disebabkan oleh para laki-laki hamil, menjadi hamil, sehingga hamilnya itulah yang harus diakhiri. Akan tetapi kalau di era sekarang tadi Dr. Brahmana, BPJS ini harusnya tidak membuat kita mati gaya gitu ya. Jadi seni sebagai dokter itu kalau dulu guru-guru saya waktu saya masih praklinik menyatakan bahwa dokter itu seniman. Bagaimana tiap dokter itu memiliki cara mengobati pasien-pasiennya. Tetapi di era evidence based dan di era BPJS ini seni ini betul-betul terbatasi. Namun bagi saya merawat pasien preeklamsia tetap membutuhkan seni karena kita harus menimbang-nimbang bergantung pada beratnya penyakit, keadaan ibu dan janin maupun usia kehamilan, mana-mana yang masih bisa ditunggu dan mana-mana yang yang harus dilahirkan. Ini membutuhkan seni juga. Kita lihat bahwa Asia itu mendominasi distribusi preeklamsia di seluruh dunia. Dan di Indonesia sendiri, mohon maaf kalau ini opini saya ini tidak tepat, sampai sekarang data dari Dr. Agus tadi juga kita sudah lihat bahwa angka kematian ibu dan angka kematian janin masih cukup tinggi, masih relatif tinggi dibandingkan negara-negara tetangga kita, apalagi tetangga terdekat Singapura begitu ya. Dan kematian ibu ini hampir 30% sebetulnya disebabkan oleh preeklamsia, khususnya eklamsia. Saat ini kita sudah tahu bahwa preeklamsia, tadi juga Dr. Agus dan Prof. Eri menyebutkan, mencegah, mendeteksi sedini mungkin itu sangat penting saat ini. Jadi preeklamsia sebetulnya bisa diprediksi. Ya. Dan sebagian bahkan sampai dengan 50% bisa dicegah supaya tidak sampai muncul, begitu harapannya begitu. Namun ada berbagai faktor yang menghambat upaya kita untuk melakukan ini secara masif, ya, karena ini sudah jadi rekomendasi. Nanti kita lihat berbagai faktor geografi, faktor budaya, kemudian sebagian besar wanita hamil itu tidak datang di waktu begitu tahu hamil terus periksa, tapi nanti di mid trimester ya sudah anaknya sudah gerak itu baru kontrol. Itu sebagian besar masyarakat kita di daerah-daerah seperti itu. Kalau di kota-kota besar tentu begitu hamil mereka sudah pada kontrol ya, pada periksa. Dan ini juga masih membutuhkan penguatan peranan bidan serta tak lupa adik-adik kita para dokter umum ini. Ini tentu menjadi tugas kita bersama untuk memberikan bekal pada mereka untuk mampu memiliki peran yang lebih dalam melakukan perang terhadap preeklamsia ini. Di samping itu berbagai keterbatasan fasilitas ya, baik itu termasuk karena pemahaman dari para pemangku kepentingan ya. Kita lihat di banyak daerah di Indonesia, saya dulu pernah ikut SBJ di Papua, di daerah Raja Ampat, kemudian saya tanya anak saya yang dari Alor itu, tidak semua puskesmas bahkan untuk memeriksa proteinuria aja nggak bisa ya. Ya, kini angka kematian ibu, ya angkanya yang saya dapat sampai dengan Agustus 2020 itu masih di atas 200 ya. Dan tentu semua sepakat bahwa ibu melahirkan itu harusnya tidak boleh meninggal. Bahkan ada lebih ekstrim lagi, kita harus memperlakukan satu kematian ibu saja harus dianggap sebagai sebuah bencana. Kalau itu semua ada di benak kita, maka kita akan berusaha sungguh-sungguh mati-matian membuat ibu-ibu hamil itu bisa survive. Memang obat-obatan tidak bisa mencegah progresivitas mereka-mereka yang mengalami preeklamsia ini. Akan tetapi ada 3 golongan obat yang penting sekali memegang peranan untuk mencegah ya atau menghambat paling tidak. Ya, aspirin dosis rendah dapat menurunkan angka kejadian preeklamsia. Penelitian-penelitiannya sudah disampaikan oleh Dr. Agus Sul tadi. Kemudian obat-obat antihipertensi ini juga dapat mencegah dan atau mengobati hipertensi yang severe ya, yang berat. Serta sulfas magnesium ini dapat mencegah kejang pada preeklamsia. Dan ini kita semua tahu ada pembagian early dan late onset preeklamsia dengan cut off 34 minggu.
Bagaimana pendekatannya? Bagi saya memang preeklamsia ini harus kita bersama-sama melakukan upaya untuk melakukan prediksi dini. Bagaimana caranya? Ya semua wanita hamil harus, ya ini kita sudah lakukan ya, dilakukan pemeriksaan tekanan darah. Kemudian kita diharapkan untuk mampu mengidentifikasi siapa-siapa dari wanita hamil itu yang berisiko tinggi nanti untuk mengalami preeklamsia di kemudian hari selama masa kehamilannya itu. Dan ini harus dilakukan pada saat trimester 1, ya, kehamilan dini. Serta kemudian mereka-mereka yang berisiko tinggi, ya, akan kita lakukan perawatan khusus, ya, tata laksana khusus, mestinya akan dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih dan tidak tetap berada di tangan bidan, ya. Mereka-mereka yang berisiko rendah boleh di tangan bidan. Kita lihat tadi 80% tata laksana kehamilan dan persalinan itu oleh tenaga bidan. Tapi masih ada juga yang tenaga non kesehatan, ya, walaupun dengan proporsi yang sangat kecil. Dan kalau sudah kita lakukan intervensi, tugas kita untuk mengurangi risiko, ya, baik dari hulu sampai ke hilir seperti disebutkan oleh Prof. Eri. Ini tadi sudah disebutkan oleh Dr. Agus Sul. Saya mengutip dari ISIP, dari ISSHP. Ya, ini adalah faktor risiko mayor adalah ini yang tadi mungkin belum ada di slide-nya Dr. Agus, ya, kehamilan dengan teknologi reproduksi berbantu khususnya bayi tabung, ya. Serta mungkin CKD ini harus masuk ke sini, ya, gagal ginjal kronis, dan tadi lupus, ya, itu masuk ke faktor risiko yang mayor. Beberapa yang lain itu masuk dalam faktor risiko minor. Dalam upaya melakukan prediksi preeklamsia ini, kita dianjurkan menggunakan kombinasi beberapa faktor, yaitu faktor karakteristik maternal, karakteristik ibu, apa itu faktor risiko yang tadi, yang ini, ya. Jadi ini harus kita ajarkan juga kepada adik-adik kita, ya, calon-calon dokter yang bekerja di center-center pendidikan, untuk supaya mereka ini memiliki tempat khusus dalam benaknya dan hatinya bahwa wanita hamil itu membutuhkan perhatian yang spesifik, yang lebih daripada pasien-pasien yang non hamil, ya. Karena kalau kita bisa memerangi preeklamsia ini, saya yakin paling tidak 15% angka kematian ibu itu bisa turun. Ya. Kemudian tadi 3 faktor, yaitu faktor karakteristik ibu, yaitu faktor risiko tadi, ditambah tekanan darah. Apa yang dicari yaitu mean arterial pressure, bukan nilai absolut sistol dan diastol. Ya. Kemudian pemeriksaan USG menggunakan evaluasi PI dari arteria uterina. Memang ini membutuhkan training, tapi sebetulnya trainingnya tidak sulit, ya. Pemeriksaan Doppler arteria uterina ini mungkin 5-10 menit kalau satu orang itu diajari sudah bisa, ya, melakukan ini, karena sangat simpel sebetulnya. Yang penting mesin USG-nya mendukung, ya, bisa punya color Doppler-nya begitu, ya. Kemudian menggunakan biomarker PLGF, placental growth factor. Dan ini bisa diintegrasikan pada screening trimester 1 yang sudah established jauh sebelumnya, yaitu screening untuk mendeteksi Down syndrome, ya, kelainan bawaan yang paling sering yang sudah established sebelumnya. Model ini sebetulnya dicetuskan oleh Fetal Medicine Foundation yang dipelopori oleh Profesor Nicolaitis dan oleh peneliti salah satu muridnya yaitu O'Gorman yang diterbitkan tahun 2016 menyatakan bahwa ini lebih unggul daripada metode-metode yang lain. Kita lihat timeline screening preeklamsia itu sebetulnya sudah dipelopori sejak dipublikasikan oleh Dr. Leona Pun yang sekarang sudah jadi profesor, waktu itu masih bersama Prof. Nicolaitis di King's College tahun 2009. Kemudian ini tadi yang O'Gorman membandingkan beberapa guideline tadi, miliknya NICE guideline, ACOG maupun dari Amerika, ternyata O'Gorman ini mendapatkan bahwa yang modelnya FMF ini lebih unggul. Kemudian ada ASPRI trial tentang screening juga, dan di tahun 2018 ACOG dan ISIP ISSHP merevisi guideline-nya untuk screening preeklamsia. Kemudian di tahun berikutnya Inggris juga mengikuti dan Vigo pun mengendorse, ya, mendukung untuk kita semua melakukan screening preeklamsia di trimester 1 pada semua ibu hamil. Triple test tadi yang saya sebut itu tadi sudah saya singgung, ya, mengombinasikan antara faktor risiko ibu, mean arterial pressure, kemudian Doppler arteria uterina serta biomarkernya yaitu khususnya PLGF. Targetnya adalah mendapatkan parameter yang dievaluasi. Kalau sebelumnya hanya untuk trisomi ini 21, 18 dan 13, maka sekarang dengan melakukan screening itu kita bisa bilang seberapa besar risiko wanita hamil trimester 1 ini 12 minggu ini nanti
untuk mengalami preeklamsia early, yang term seberapa besar, kemudian ditambah risiko IUGR, serta risiko persalinan preterm sebelum 37 minggu. Ini adalah negara-negara yang sudah mengadop model dari screening dari FMF dan sudah mendapatkan validasi eksternal. Ya, kita lihat di Asia adalah Singapura dan Thailand yang sudah mendapat, di Asia Tenggara maksudnya, yang sudah mendapatkan validasi. Kalau sudah ketemu siapa-siapa yang memiliki risiko tinggi, maka dia disarankan untuk melakukan ANC-nya di tempat yang lebih tinggi, ya, minimal di tangan para dokter, para SPOG, atau di kota-kota besar di center yang ada klinik feto-maternalnya. Ya, kita lihat tadi sudah disinggung oleh Dr. Agusul bahwa yang kita lakukan adalah pada mereka-mereka yang berisiko tinggi adalah dengan memberikan aspirin dosis rendah. Ya, kapan kita berikan? Kalau ada satu faktor risiko yang mayor ketemu, ya cukup dengan anamnesis sebetulnya ini. Bu, hamil keberapa? Hamil kedua. Yang pertama dulu ada masalah. Hamil pertama saya sampai masuk ICU karena kejang-kejang misalnya. Wah, ini sudah ketemu satu faktor risiko, riwayat preeklamsia. Maka dia adalah kandidat untuk mendapatkan low dose aspirin ini. Atau kalau faktor risiko minornya 2 atau lebih, ya, yang ini. Dan pemberiannya tadi sudah disebutkan oleh Dr. Agusul, ya, kalau banyak literatur menyebutkan idealnya sih menggunakan sampai dengan 150 mg ini paling baik, ya, kecuali kalau berat badannya sangat rendah 40 kg, maka bisa menggunakan yang 100 mg. Tapi sediaan-sediaan yang ada ini kita sesuaikan, ya, yang ada di tempat kita ada 81 mg, 75 mg, dan 100 mg kita sesuaikan. Idealnya memang diberikan sebelum 16 minggu. 16 minggu, lambat-lambatnya sebelum 20 minggu, tapi akan lebih bagus hasilnya kalau sudah diberikan sebelum 16 minggu. Dan ini disarankan pemberiannya adalah malam hari. Kenapa malam hari? Ya sebetulnya alasannya sama dengan para dokter-dokter ahli jantung maupun neurologi dalam pencegahan penyakit kardiovaskular itu, ya. Dan diberikan sampai usia 36-37 minggu. Kalsium diberikan antara 1,2 sampai 2,5 gram per hari, khususnya pada mereka-mereka yang intake kalsiumnya rendah. Lantas apa yang bisa kita lakukan di trimester kedua? Kalau itu tadi trimester 1, begitu mereka-mereka yang berisiko tinggi masuk ke trimester 2, ya kalau tadi early prediction, prediksi siapa-siapa yang akan berisiko mengalami preeklamsia, maka masuk trimester 2 itu kita tugas kita adalah mendeteksi siapa yang akan mengalami preeklamsia beneran ini, ya, deteksi dini dan kemudian menegakkan diagnosis. Namun diagnosis preeklamsia ini ternyata banyak ahli mengatakan ini masih menjadi tantangan buat kita, karena gold standarnya memang melibatkan 2 parameter ini, meskipun ini masih kontroversi, ya, karena NICE guideline kalau tidak salah itu tidak mensyaratkan proteinuria untuk diagnosis preeklamsia. Jadi gold standarnya adalah tekanan darah dan proteinuria. Jadi pada mereka yang berisiko tinggi, tiap kali kontrol ya mesti kita periksa tekanan darah jelas. Tapi proteinuria belum menjadi budaya bagi kita untuk mereka-mereka yang berisiko tinggi. Di samping fasilitasnya tidak ada. Tadi saya bilang di banyak tempat di daerah di negara kita ini nggak bisa meriksa proteinuria. Protein rebus pun nggak bisa, ya. Bahkan yang paling simpel nanti kita lihat juga nggak bisa. Ya, jadi menggunakan tekanan darah dan proteinuria saja sebetulnya sensitivitas maupun spesifisitasnya rendah untuk mendeteksi progresivitas maupun pemberatan penyakit ini, preeklamsia ini. Jadi sekali lagi diagnosisnya didasarkan pada tekanan darah, peningkatan tekanan darah, proteinuria, kemudian gejala serta laboratorium, hasil tes laboratorium. Dan ini dapat menyebabkan false positif, kata literatur begitu. Sehingga apa dampaknya kalau false positif? Kita ini preeklamsia ini. Nah, ternyata sebetulnya bukan preeklamsia, nanti kita lihat pada keadaan apa, ya. Dan ini menimbulkan MRS yang tidak perlu, perawatan yang tidak perlu, dan itu bisa menambah stres, menambah cost, biaya perawatan rumah sakit, ya. Beban BPJS juga akan meningkat, dan itu sebetulnya tidak perlu. Serta bahkan lebih parah lagi, kita lakukan terminasi, padahal sebetulnya mungkin masih bisa ditunggu, karena mungkin itu belum preeklamsia. Mungkin masih hipertensi gestasional, kalau parameternya hanya tekanan darah saja. Saya akan sedikit menyinggung tentang teknis, karena tadi judulnya adalah aplikasi pemeriksaan dan penunjang, maka saya menyinggung tentang bagaimana teknik kita melakukan pemeriksaan tekanan darah. Ya, kita semua sudah tahu bahwa kalau memeriksa pasien itu memeriksa tekanan darah, ya enggak boleh baru datang, apalagi barusan ditelepon oleh bidannya, Bu, cepat Bu, dokternya mau operasi, nanti mau ditinggal loh Bu. Pasiennya buru-buru nyampe langsung diukur tekanan darahnya, ya. Jadi posisi duduknya harus tegak, kemudian rileks, kaki tidak boleh disilangkan,
ya, manset setinggi jantung, dan besar kecilnya juga harus disesuaikan dengan BMI-nya, dengan lingkar lengannya. Ya. Kemudian ada satu hal yang penting, pada waktu kita melakukan pemeriksaan tekanan darah ini jangan diajak ngobrol, karena ternyata berbeda hasilnya. Ya, dan itu ada penelitiannya. Saat ditensi harus tenang, pastinya diam. Diam, tenang, jangan diajak ngobrol. Nanti setelah selesai baru boleh diajak ngobrol. Khusus mengenai screening, itu ini maaf, ini foto ini saya ambil hari Rabu kemarin waktu saya di klinik veto maternal di RSAL. Kebetulan ada satu staf kami yang hamil muda dan melakukan screening atas rujukan dari teman-teman di klinik Opjin, ya. Idealnya kita melakukan pemeriksaan itu 4 kali, di kedua tangan kanan dan kiri, masing-masing 2 kali. Sekarang kita standar gold standarnya menggunakan tensimeter air raksa, ya. Tapi semua alkes yang menggunakan air raksa kan sekarang sudah tidak boleh digunakan. Aneroid, tensimeter aneroid itu banyak kesalahannya, risiko kesalahannya cukup besar. Jadi anjurannya pakai yang ini, liquid crystal sphygmomanometer, atau kita sering menyebutnya tensimeter digital, gitu ya. Ya, kalau sejawat sekalian, Bapak Ibu sekalian mau tahu alat-alat mana, merek apa yang divalidasi, ya, itu bisa lihat di website ini, ya. Ini salah satu yang ada, memang tidak banyak yang ada di tempat kita, bahkan satu merek yang terkenal di sini itu cuma satu tipe yang divalidasi oleh mereka, direkomendasi oleh mereka. Kemudian dalam proses penegakan diagnosis ini kita membutuhkan supaya lebih tajam, ya, karena proteinuria ternyata juga dapat mengarahkan kita pada kurang tepatnya diagnosis. Karena apa? Proteinuria bisa belum muncul saat proses penyakitnya sudah memberat, ya. Sehingga salah satunya misalnya pada hipertensi kronis, kalau kita mendapatkan hipertensi kronis kan berisiko tinggi, ya. Ini tetap golongan yang risiko tinggi. Peningkatan tekanan darah saja itu tidak boleh dijadikan dasar untuk mendiagnosis preeklamsia, ya. Apa juga kalau mereka yang sudah memiliki renal disease, ada proteinuria sebelumnya, peningkatan proteinuria saja juga tidak boleh dijadikan dasar diagnosis, ya. Sehingga kita membutuhkan satu metode supaya prediksi dan diagnosis dini kita itu bisa lebih tajam. Apa itu? Sejak tahun 2004 ditemukan 2 senyawa biomarker, yaitu PLGF dan S-FLT1 ini, ya. Saya menyebutnya S-FLT1 seperti kebanyakan orang menyebut. Nah, PLGF ini pada masa kehamilan normal itu akan tinggi kadarnya, tapi pada mereka-mereka yang preeklamsia dia rendah, ya, terjadi penurunan, bahkan yang berat itu sangat rendah preeklamsianya. Sebaliknya PLGF-nya. Sebaliknya pada S-FLT1 pada kehamilan normal tanpa preeklamsia dia akan meningkat pada saat menjelang persalinan. Tetapi pada preeklamsia kita lihat meningkatnya dini, ya. Jadi peningkatan yang sangat dini. Sehingga bahkan PLGF ini dikatakan bisa meningkat sebelum beberapa minggu sampai dengan 2 bulan sebelum penyakitnya manifest secara klinis, ya, preeklamsianya manifest secara klinis. Ini adalah satu studi pertama yang menjadi landmark terhadap penggunaan rasio dari S-FLT1 PLGF ini yang dilakukan merupakan multisenter yang melibatkan puluhan ribu subjek penelitian, ya, dan kemudian dimuat juga penelitian serupa di New England Journal Medicine di tahun 2016, ya. Dan ini menjadi tonggak yang bersejarah tentang peranan penggunaan rasio S-FLT1 dan PLGF ini. Ini penelitian di China terhadap populasi masyarakat di China. Kemudian ini opini beberapa ahli yang menjadi pelopor penelitian tentang penggunaan S-FLT1 dan PLGF ratio itu, di antaranya Dr. Stepan, Dr. Verloren, ya. Kebetulan saya pernah mengikuti paparannya beliau-beliau ini waktu sama-sama jalan-jalan dengan Ketua POGI, dipimpin oleh Ketua POGI, Dr. Brahmana, mengikuti seminar kontroversi in Opjin di Vietnam pada waktu itu. Itu paparan waktu tahun baru-barunya itu, kalau tidak salah tahun 2015, ya. Baru-barunya kita mengenal S-FLT1 dan PLGF ratio, ya. Ini isinya dari opini pendapat para ahli pelopor dari S-FLT1 dan PLGF ratio itu. Jadi intinya mereka akan membuat suatu konsensus bagaimana peranan dari S-FLT1 dan PLGF ratio ini. Rekomendasinya adalah memang saat ini masih belum jadi materi screening test atau moda screening test yang
divalidasi luas ya, memang masih membutuhkan penelitian. Tetapi ini bisa digunakan sebagai tambahan ya, data tambahan dalam membuat keputusan klinis, tapi tidak menggantikan teknik atau pemeriksaan standar yang sudah ada dalam menangani preeklamsia. Cut off-nya nih angkanya dari S-Fluid dan PLGF rasio itu 38 ya. Untuk prediksi di atas 38 itu maka dia akan berisiko mengalami preeklamsia dalam 4 minggu ke depan. Sedangkan kalau kurang dari 38 itu dalam 1 minggu, bahkan penelitian yang terbaru sampai 4 minggu ke depan itu kita lebih yakin tidak akan preeklamsia ini gitu ya. Sedangkan untuk diagnosis pada early onset itu cut off-nya di 85, sedangkan late onset adalah 110. Jadi kalau hasil S-FLIT1 PLGF rasio nilainya ini kurang dari 38, ini kita dapat menyingkirkan kemungkinan si pasien itu mengalami preeklamsia sampai 1 minggu ke depan dengan negatif predictive value yang cukup tinggi ya, 99,1%. Sedangkan kalau di atas 85 pada early onset dan 110 pada late onset ini diagnostik, menunjang diagnostik ya, menunjang diagnostik. Bagaimana kalau hasilnya di antara itu? Antara 38 sampai 85 pada early dan antara 38 sampai 110 pada late onset. Ini kemungkinan si pasien akan mengalami preeklamsia dalam 4 minggu ke depan. Artinya apa? Ini bermanfaat bagi kita untuk kita perlu pengawasan yang lebih ketat atau enggak, perlu kontrol lebih sering atau enggak pasiennya, begitu ya. Jadi kalau nilainya kurang dari 38, maka ini meyakinkan klinisi maupun si pasien bahwa mungkin dalam 1 minggu ke depan masih tenang, meskipun sudah mulai ada peningkatan tekanan darah misalnya ya. Dan lebih dari 80% akan masuk ke dalam golongan atau kelompok ini. Kemudian kalau sangat tinggi, ya, kita lihat nanti saya punya satu contoh kasus yang nilainya sampai di atas ini, 655 ya pada early dan 201 pada late onset, itu menunjukkan atau sebagai data pendukung bahwa pasien ini mungkin harus diterminasi dalam waktu singkat, dalam 48 jam ke depan. Dan ini memerlukan kita untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat ya. Kemudian kalau ini juga membantu kita untuk menilai pemberatannya ya. Komplikasinya nanti akan muncul atau enggak. Jadi kita akan sangat terbantu. Kalau di antaranya kita masih memerlukan pemeriksaan ulangan ya, yang disarankan itu sekitar 2 minggu. Kemudian ini untuk prognosis juga sangat membantu ya. Kalau klinis kita kombinasi tentu saja ya antara klinis baik itu pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang yang sudah kita lakukan biasanya, kemudian ditambah data ini S-FLIT dan PLGF ratio ini akan membantu kita untuk menilai prognosisnya si pasien. Jadi memang komplikasi pada ibu tidak bisa dihindari, tetapi mereka-mereka yang berisiko tinggi bisa kita lakukan observasi di rumah sakit, sedangkan mereka yang kita curiga semula risiko tinggi tapi sebetulnya masih belum, itu bisa tidak perlu di MRS-kan. Jadi ini hanya digunakan pada mereka-mereka yang berisiko tinggi untuk mengalami preeklamsia. Dan juga memang harus kita pikirkan cost benefit-nya ya. Apakah ini akan menimbulkan pemborosan biaya atau tidak, nanti ada data penelitian yang ada. Jadi diharapkan ini bisa membantu kita untuk memberikan pelayanan yang lebih optimum pada ibu-ibu yang berisiko tinggi untuk mengalami preeklamsia. Ini adalah prognosis trial ya, studi yang sama dengan prognosis yang tadi di 2015 yang kemudian dilakukan di negara-negara Asia ya, melibatkan lebih dari 700 sampel atau subjek dan insidence preeklamsianya adalah 14% lebih, 14,4. Dan hasilnya sama dengan yang sudah dilakukan sebelumnya di prognosis tadi yang pertama, yaitu dengan cut off 38 ini memiliki nilai klinis untuk memprediksi short term preeklamsia ya dalam waktu 1 minggu sampai dengan 4 minggu ke depan, dan dapat mencegah hospitalisasi atau MRS serta tindakan atau terminasi kehamilan yang tidak perlu. Jadi kita lihat cut off-nya di 38 untuk early, kalau kurang dari 38 itu kemungkinan tidak akan mengalami preeklamsia dalam 1 minggu ke depan, sedangkan kalau di atas 38 akan mungkin muncul preeklamsianya dalam 4 minggu ke depan, dan ini adalah negara-negara partisipan dalam prognosis Asia ini ya. Jadi salah satu goalnya adalah mencegah MRS serta tindakan khususnya terminasi kehamilan yang tidak perlu, dan diharapkan dapat mengurangi biaya serta membuat pasien lebih
tenang ya, serta dokternya juga lebih tenang, lebih yakin. Studi yang lain, Inspire Study namanya, ini membandingkan antara praktik standar yang sudah ada, seperti yang biasa kita lakukan, dikombinasi dengan penggunaan rasio SFLT1 PLGF rasio ini pada mereka-mereka yang dicurigai oleh preeklamsia. Ternyata pada kasus-kasus yang di MRS-kan, itu yang MRS lebih selektif, yang high risk yang MRS, yang lebih banyak, sedangkan yang low risk enggak banyak yang di MRS-kan. Tetapi kalau tidak menggunakan ini, ternyata yang high risk justru banyak kelewatan, sedangkan yang low risk banyak di MRS kan, gitu ya. Jadi ini dikatakan diklaim sebagai studi clinical trial yang pertama yang dimanfaatkan untuk triase mereka-mereka yang mengalami preeklamsia. Ya. Ini studi di Jerman yang menilai seberapa besar sih cost benefit ratio-nya, manfaatnya ini, dan mereka mendapatkan bahwa ini dapat menurunkan sampai dengan 20% ya, mereka-mereka yang tidak perlu di MRS-kan. Ya. Kemudian penghematannya dikatakan sebesar 360 euro atau hampir 6 juta per pasien. Karena ini membuat lebih tajam diagnosis sehingga dapat mengidentifikasi mereka-mereka yang high risk dan memang memerlukan MRS saja. Ya, dan memang memerlukan MRS yang itu lebih tepat jadinya. Kemudian studi yang serupa di Swiss juga mendapatkan hasil yang serupa, penghematan yang bisa dilakukan mencapai 5,6 juta per pasien atau 346 euro ya. Ini kurs ini kira-kira saya buat beberapa bulan yang lalu ya, mungkin sekarang sudah berubah nilainya. Jadi hampir sama di Jerman, di Swiss penelitiannya. Kemudian NICE di UK, di Inggris sejak tahun 2019 sudah menerbitkan guidance tentang penggunaan rasio SFLT1 dan PLGF ini, dan ini direkomendasikan untuk menyingkirkan mereka-mereka yang dengan nilai tadi kurang dari 38 itu, antara 20 sampai dengan 34 minggu plus 6 hari. Ya. Kemudian ini dikatakan juga menunjukkan harapan untuk penggunaannya yang lebih bagus nanti, yang memang masih memerlukan penelitian lebih lanjut, karena memang supaya bisa diberlakukan masif itu memang membutuhkan penelitian yang banyak dan juga biaya yang harusnya akan makin turun karena saat ini masih relatif mahal. Studi di Perancis ini juga menghasilkan hal serupa, jadi bahwa ini juga menunjukkan performa yang lebih bagus dibandingkan kalau tanpa menggunakan rasio SFLT1 dan PLGF ini. Ini juga penelitian yang lain, ini tadi yang saya bilang bahkan sampai 4 minggu ini, ya prediksinya tidak hanya 1 minggu. Jadi onset preeklamsia dalam 4 minggu bisa disingkirkan dengan negative predictive value yang mencapai 94%. Saya untuk mengakhiri paparan saya akan berikan beberapa contoh, 2 saja contoh kasus ya yang recent yang saya dapat ini. Saya dapat kasus ini di awal-awal pandemi ya, di bulan April atau Mei yang lalu. Seorang wanita 32 tahun hamil kelima dengan normal BMI-nya normal dengan riwayat preterm 2 kali dan anak hidup 2, abortus 2 kali. Ini maaf. Jadi anak pertama preeklamsia lahir di usia 32 minggu. Yang kedua preeklamsia lagi 31 minggu tapi meninggal. Yang ketiga 31 minggu meninggal dan yang keempat survive 32 minggu. Di ini kebetulan saya dapat yang keempat ini dan kemudian hamil lagi, pasiennya sebetulnya biasanya kontrol di sana dan dikatakan alergi nifedipin sehingga dia mendapatkan labetalol. Tapi karena pandemi labetalolnya habis, nggak bisa dapat lagi dia labetalol, akhirnya ke dokter Indonesia dia. Nggak bisa berangkat ke Singapura. Nah ini kita lihat perkembangannya dari 26 minggu dengan tekanan darah 190-120 dengan pengobatan yang sebelumnya. Apakah ini sudah preeklamsia? Kita lihat saat itu SFLT1 PLGF rasionya masih normal, masih 22. Ya. 2 minggu kemudian diminta kontrol dengan saya konsulkan ke Jawa Jantung, diganti obatnya dengan menggunakan bisoprolol, ya, karena dia alergi nifedipin, jadi tidak menggunakan nifedipin. 28 minggu tekanan darahnya membaik, terkontrol. Dengan saat itu SFLT1 PLGF rasionya masih di bawah 38. Saat 30 minggu tekanan darahnya masih normal, bukan masih normal, masih stabil ya dengan pengobatan yang sama. Tetapi SFLT1 PLGF rasionya sudah meningkat ini, sudah 138, bahkan ini kalau dari rekomendasi tadi sudah diagnostik ini preeklamsia. Dan tapi saat itu ACR-nya atau ini saya karena waktu itu harusnya kita menggunakan protein creatinine ratio ya. Ini masih relatif normal ya.
Kemudian di 1 minggu kemudian tekanan darahnya 155/100, FeV1-PLCF rasionya sedikit meningkat, proteinurianya juga masih relatif. Kalau di kualitatif ini mungkin masih plus minus gitu ya. Kemudian di 32 minggu tekanan darahnya mulai meningkat 170/120 dan FeV1-PLCF rasionya mencapai 400, jadi meningkat lagi dan proteinurianya sudah nyata ini. Ya. Maka kalau lihat riwayatnya ini 31-32 minggu berakhir, maka saya kemudian waktu itu saya putuskan untuk diterminasi dan dilakukan cesarean section dengan MOW pada usia 32 minggu 2 hari, ya karena saya berikan steroid dulu sebelumnya dan lahir 1.400 gram, survive sampai sekarang. Kasus kedua, pasien usia 37 tahun, G5 dengan riwayat 3 kali kehamilan sebelumnya. Yang pertama eklamsia, 2 berikutnya preeklamsia, dan 1 abortus atau miscarriage. BMI-nya relatif tidak terlalu tinggi, overweight. Kemudian sudah mengalami 3 kali cesarean section di usia 26-28 minggu. Kebetulan saya dapat kesempatan hamil yang kedua dan ketiga. Yang kedua survive, sekarang 7 tahun, yang ketiga gagal, meninggal juga. Sekarang hamil lagi, yang hamil ke-5 ini ya, berarti A. Kemudian saat itu datang di 13 minggu dengan tekanan darah 142/96, berarti kita curiga ini hipertensi kronis ya. Kemudian PI-nya, PI dari arteria uterinanya menunjukkan PI yang cukup tinggi ya. Kemudian hasil screening itu saya mendapatkan kesimpulan risiko pasien ini mengalami early onset preeclampsia adalah 1/14. Ini tinggi. Karena kita bilang tinggi kalau lebih dari 1/100. Risiko late onset preeclampsianya 1/5. Risiko IUGR 1/4 dan risiko persalinan preterm lebih dari 1/4. Maka diputuskan untuk memberikan low dose aspirin, kemudian kalsium serta nifedipin yang long acting. Usia 16 minggu dia datang ke sejawat. Yang lain saya punya kebetulan dapat catatannya, tekanan darahnya sekian, kemudian di usia 18 minggu tekanan darah 150/100, ya, air ketuban normal, tapi saat itu saya sudah coba evaluasi arteria umbilicalis dan sudah didapatkan absence of end diastolic flow. Proteinuria masih negatif. Kemudian usia 20 minggu tekanan darah 137/84, ya, ada AEDF, FeV1-PLCF rasionya saat itu sudah saya mintakan dan hasilnya sudah tinggi nih, 275 dan proteinuria positif 2. Ya. Kemudian 2 minggu berikutnya evaluasi tekanan darahnya masih stabil, masih ada AEDF, ketubannya normal, dan sampai di 24 minggu tekanan darah sudah memuncak, ya 170/100, ya. Janinnya saya evaluasi cerebropulmonar rasionya kurang dari 1, kemudian FeV1-PLCF rasionya lebih dari 655 tadi, yang menunjukkan bahwa ini membutuhkan imminent delivery dalam 48 jam ke depan dengan proteinuria yang positif 4. Kemudian di MRS-kan, dilakukan monitor setiap hari, diberikan steroid dan magnesium sulfat. Akhirnya setelah pemberian steroid 2 kali 24 jam diterminasi. Saat itu sebelum terminasi memang sudah didapatkan pemburukan dari aliran arteria umbilikal dengan munculnya reverse, ya, aliran balik dari arteria umbilikal, dan lahir 405 gram namun memang tidak survive. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai tambahan, mungkin sebagai sharing saja. Terima kasih dan saya kembalikan pada Prof. Eri. Terima kasih Prof. Eri.